Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ayub ya? Sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kamu Pak Ayub? Sehat Pak ya? Ya khairin, alhamdulillah. Masya Allah. Ana belum belajar bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu Anak fiik. belum refleks itu ngomong begitu. Barakallahu fiikum. Taib. Iya Masya Allah. Ustaz, kita bertiga jadi ini Ustaz ya. Iya, Pak iya. Ayub di sini. Cuma nanti kita kalau ada Pak Hari kita ajak juga kayaknya Ustaz. Iya, Ya, Masya Allah. Hari ditunggu hari. Hari, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini Ustaz, kemarin tuh membahas masalah ilmu Ustaz ya. Iya, Nah, iya. kita kayaknya lanjut lagi nih Ustaz masalah ilmu. Kayaknya nggak bisa sekali ngobrol itu Ustaz. Iya, Panjang iya, waktunya iya, masalah betul, ilmu. betul, betul. Gini Ustaz, tentang kayaknya langsung nanya aja Ustaz ya. Nanya langsung. Tentang tingkatan ilmu Ustaz dalam menuntut ilmu Ustaz. Dari mana dulu sih kita harus menuntut ilmu tuh Ustaz? Ingin belajar gitu Ustaz. Taib. Mungkin ada kitab-kitab yang direkomendasikan dari awal dulu gitu Ustaz. Taib. Untuk kita para pemula. Para Ustaz. pemula Iya, dan sebagainya begitu. Baik. Iya. Baik, berkaitan dengan itu, sebenarnya tentunya dalam tingkatan keilmuan seseorang itu ada setidaknya kalau para ulama bilang itu ada 3 tingkatan tuh. Tingkatan pertama adalah tingkatan pemula gitu kalau dalam bahasa kitanya ya. Baik, tingkatan kedua tingkatan menengah ya. Kemudian baru tuh tingkatan muntahi, tingkatan yang tinggi, tingkatan ujung, tingkatan puncak ya seperti itu. Nah, untuk tingkatan pemula ini kita ada asar tuh ya dari para sahabat, di antaranya adalah sahabat Jarir bin Abdullah atau misalkan sahabat Jabir bin Abdullah dan lain sebagainya. Itu mereka memberitahukan kepada kita bahwasanya kita itu dulu ya nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami itu dulu itu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran katanya. Maksudnya belajar tauhid dulu. Maksudnya belajar akidah dulu seperti itu sebelum belajar Al-Quran. Seperti itu. Nah ini adalah perkara yang penting untuk senantiasa kita ambil faidah darinya. Bahwasanya ternyata para sahabat dulu diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka belajar keimanan terlebih dahulu. Itu belajar tentang tauhid gitu ya terlebih dahulu. Itu dari semenjak mereka kecil tuh. Diajari tauhid, diajari keimanan seperti itu. Baru setelah itu mereka diajari Al-Quran. Ya, setelah itu diajari Al-Quran. Demikian. Wah, di sini kita bisa ngambil isyarat tuh bahwa yang pertama kali dipelajari oleh pemula adalah tentang keimanan tuh, yaitu tentang tauhid, tentang akidah, seperti itu. Untuk apa tujuannya nanti? Untuk menguatkan sisi itu, fondasinya, ya. Karena bangunan tidak akan kokoh di atasnya manakala fondasinya tidak disiapkan terlebih dahulu. Ini nggak ujuk-ujuk ya belajar. Nggak ujuk-ujuk, apa gitu. gitu Nggak kan. ujuk-ujuk belajar apa gitu. Betul Pak. Nggak loncat apa gitu ya. Nggak. Itu dipelajari dulu keimanannya, ya dipelajari tentang tauhid dan. Itu yang pertama. Berkaitan dengan tingkatan belajar tingkatan pemula dan yang paling utama sebelum itu semua adalah belajar tentang tauhid, tentang keimanan. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, ya baru tuh belajar ilmu yang lain sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan juga sebagai masukan adalah ketika sedang belajar seperti itu untuk tidak tampil terlebih dahulu. Nah, jadi tidak atas sadur qabla ta'ahud. Untuk tidak tampil sebelum waktu. Justru itu Ustaz. Ini fenomena di kalangan kita ya. Iya. Jadi yang anak amati itu banyak sekali di antara kita yang istilahnya baru mengenal ilmu ya, baru belajar tingkat pemula tapi udah berani ya kalau berdakwah secara ini boleh lah ya, tapi berani dia ngisi kajian gitu kan ya. Berani dia sebagai ustadz lah gitu ya. Oh gitu. Itu iya. sebenarnya sebagai pemula ini kewajiban kita bagaimana Ustaz? Betul. Belajarnya, cara trik-trik belajarnya gitu Ustaz ya. Nah, bagus pertanyaan bagus. Memang begitu ya. Kalau sebagai pemula yang difokuskan itu belajar dulu. Sesuai dengan tahapannya. Tadi belajar tauhid seperti itu. Dengan belajar kepada seorang guru yang memang secara metode dalam beragamanya lurus gitu kan, akidahnya juga lurus. Karena kita nggak mungkin belajar akidah pada orang yang nggak lurus akidahnya kan begitu. Harus belajar pada akidahnya lurus, yang tauhid, bertauhid. Harus pilih-pilih juga guru. Pilih guru, betul. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kan begitu. Lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Seperti itu. Jangan sampai salah mengambil guru seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru tuh
Kalau kita memang ingin menjadi orang yang faqih dalam agama, faqih dalam syariat dan lain sebagainya, maka mau tidak mau harus belajar tentang apa? Tentang Al-Qur'anul Karim. Yaitu minimalnya dari pertama Pak, bacanya dulu. Karena nanti kitab-kitab itu terfasilitasi, terakomodir bisa baca kitab itu dari mulai bisa baca Quran terlebih dahulu. Sebab itu bensinnya tuh. Kalau baca Quran saja belum bisa, berat itu untuk membaca kitab-kitab para ulama dan lain sebagainya, berat. Makanya persyaratan yang paling utama, syarat mutlak seseorang mempelajari ilmu syar'i melalui kitab-kitab para ulama, dia harus bisa baca Quran terlebih dahulu. Dia belajar tahsin tilawah tuh. Belajar tahsin tilawah, gimana pengucapan makharijul huruf dan sifatnya yang betul gitu kan ya. Bagaimana dia mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, setelah itu baru dia pelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab kan itu kuncinya. Kalau misalkan tidak mempelajari bahasa Arab, nanti tidak akan terbuka tuh gerbangnya. Ibaratnya di bahasa Arab itu ya sebagai kunci untuk membuka gerbang keilmuan Islam yang begitu luar biasa gitu. Ya, dari yang tingkatan rendah dulu. Berarti kita nggak ujug-ujug belajar tafsir apa gitu, kitab tafsir gitu ya. Enggak. Tapi jadi kita dari startnya harus benar-benar kita ini bertahap gitu Ustaz ya. Betul bertahap. Seperti itu. Bertahap dari bahasa Arab dulu nih kalau mau faqih gitu ya. Belajar bahasa Arab dari yang ini dulu. Nah, setelah itu baru tuh itu pun sesuai tahapan. Nanti kita bahas terkait dengan kitab apa saja yang perlu untuk dibahas di tingkatan pemula dan lain sebagainya, begitu. Nah. Oh iya, berarti sekarang masalah ke kitab nih, Ustaz. Nah. Tadi mengomentari hal yang disebutkan dari Pak Aib tadi itu ada Pak di tempat antum Pak ya? Wah, banyak kayaknya. Kayaknya sudah banyak sudah masyarakat kayak di berbagai tempat. Biasanya di setiap tempat itu ada perannya itu emang seperti itu. Ada peran-perannya tuh Ustaz. Artinya ya di tempat anak juga ada kayaknya seperti itu. Gitu? Cuman ya udahlah gitu. Yang penting kita tetap pada koridor kita lah gitu. Tentang masalah tadi Ustaz, masalah kitab Ustaz. Nah, sekarang masalah kitabnya. Kitab apa dulu nih Ustaz yang awal kali dipelajari nih bagi kita para pemula, misalkan dalam bab akidah gitu. Apakah harus Anda pernah dengar kitab Asyara Aqidah Wasithiyah itu berat nggak tuh Ustaz? Oh iya. Oh itu berat ya? Iya. Nah, kira-kira Ustaz rekomendasi apa nih Ustaz kitab yang pertama kali harus dipelajari misalkan dari bab akidah, kemudian dari fikihnya kemana nih sistematisnya nih Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, memang butuh tadarruj, butuh bertahap dalam belajar gitu. Jadi kita harus belajar dari mukhtasarat dulu sebelum mutawalat. Harus yang pendek-pendek dulu, yang ringkas-ringkas dulu sebelum yang panjang-panjang. Harus yang mudah dulu untuk kita pelajari sebelum yang sulit-sulit. Ringan-ringan dulu lah. Ringan-ringan aja dulu. Ya, karena kekokohan ilmu itu bukan dilihat dia itu suka baca kitab yang mutawalat panjang-panjang langsung, enggak. Kekokohan ilmu justru dibangun dari kitab-kitab yang pendek-pendek dulu tuh, matan-matan pendek. Justru dia akan kokoh. Lebih baik seseorang menguasai satu matan pendek yang luar biasa, dia kuasai betul, mutkin dengan itu, daripada dia asal caplok-caplok baca tingkat-tingkat apa namanya itu, istilah asal catut-catut atau dia baca itu secara loncat-loncat gitu ya. Hanya sekedar tahu sedikit dari ini, tahu sedikit dari itu, enggak, itu kurang bagus. Secara tahapan bagusnya dia kuasai secara mutkin satu kitab yang luar biasa, misalkan satu kitab yang mencakup masalah akidah, misalkan di bidang akidah gitu ya. Yang terpercaya gitu, dia mutqin di kitab tersebut, itu jauh lebih kokoh keilmuannya. Nanti baru setelah dia faham betul kitab tersebut, dia berpindah ke kitab yang lainnya. Nah, itu bagus. Contoh misalkan, yang pertama dipelajari katakanlah kalau di kalangan kita ada al-usul ats-tsalatsah. Ya, usul ats-tsalatsah itu 3 landasan utama. Yang mana 3 landasan ini terkait dengan siapa robnya, apa agamanya, siapa nabinya, yang kemudian ada konsekuensi di sana di dalamnya, bagaimana sikapnya terhadap robnya, sikapnya terhadap agamanya, sikapnya terhadap nabinya. Ini kan 3 landasan pokok yang kelak akan ditanyakan pertama kali di kubur, kan begitu ya. Ini tentu harus dipelajari oleh seorang muslim, gitu kan, harus paham betul, mengamalkan apa yang dalamnya sehingga nanti ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur itu, gitu kan. Nah, ini perlu terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi yang pertama misalkan al-usul ats-tsalatsah. Ya, 3 landasan utama. Kemudian dia juga harus tahu tentang konsep lawan daripada tauhid, yaitu konsep kesyirikan. Dia harus tahu tuh. Kenapa? Karena
pasti kalau orang tahu tentang konsep kesyirikan, dia akan jauhi itu. Berarti dia seorang muwahhid. Dia tidak dikatakan seorang muwahhid, orang yang bertauhid, kalau tidak menghindar dari kesyirikan. Gimana caranya dia bisa menghindar dari kesyirikan? Dia sendiri nggak tahu konsep kesyirikan. Harus tahu kesyirikan itu seperti apa. Sehingga kitab yang kedua yang perlu dia ketahui, dia kuasai di kalangan kita itu ada yang disebut dengan Qawaidul Arba'. Al-Qawaid Al-Arba'ah, yaitu kaidah-kaidah yang 4, yaitu kaidah tentang mengenal tentang kesyirikan itu seperti apa gitu. Nah, ini perlu difahami itu. Kemudian selanjutnya dia perlu untuk senantiasa membangun sisi tauhidnya jauh lebih kuat lagi, lebih terperinci lagi, dia harus paham tuh. Ya, dengan kitab yang tipis lah, misalkan kitab tauhid, ya. Kitab tauhid dari Syekh Muhammad At-Tamimi misalkan seperti itu. Atau kitab-kitab yang lainnya senada dengan itu. Karyanya Syekh Shalih Fauzan misalkan, kemudian karyanya dari beberapa ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya misalkan seperti itu. Untuk membangun dia tafsil, perincian tentang masalah tauhidnya biar dia faham. Gitu ya. Terutama tauhid uluhiyah nih yang banyak dilanggar seperti itu. Nah, ini perlu untuk difahami dengan baik masalah itu. Nah, kemudian setelah itu ya, itu terkait dengan akidah. Baru kemudian masuk ke kitab yang lainnya, misalkan kitab akidah yang pendek-pendek kayak Lum'atul I'tiqad misalkan, karyanya Ibnu Qudamah ya, Imam Ibnu Qudamah. Itu Lum'atul I'tiqad ini sekilas secuplik terkait dengan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Nah, baru setelah itu dikuasai dengan betul, baru ke tingkatannya lebih tinggi lagi, katakanlah akidah wasithiyah gitu kan. Kemudian nanti akidah tahawiyah misalkan. Nanti kemudian ada akidah safariniyah misalkan. Ada kitab-kitab yang lainnya yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi tidak langsung loncat nih. Langsung akidah wasithiyah, ya bingung juga ya. Yang belajarnya nanti bingung juga karena istilah-istilahnya pun mungkin baru dengar. Seperti itu. Nah, berat nyerapnya gitu ya. Iya. Itu kayak kita baru pertama kali belajar fikih langsung lompat ke bab nikah tuh. Wah, itu kan paling mantap itu bab itu. Tohoro Emang bab nikah berat ya? Kita kira berat, Pak. Oh, iya. Ternyata Masya Allah. alhamdulillah Allah bantu itu. Ya langsung lompat ke situ, tohoro aja belum selesai kan, kemudian bab miyah aja masih bingung gitu. Bab miyah aja gimana, usul air itu seperti apa gitu. Sebab nikah gitu. Tapi anak muda kayaknya paling senang ya. Senang. Ustaz, ngomong untuk tadi mempelajari kesyirikan itu Ustaz ya. Iya. Bukan berarti kita mau melakukannya Ustaz. Iya, ya. betul. Kita mau menghindarinya Ustaz ya. Betul. Ya karena ada juga sih pertanyaan, ngapain juga mempelajari ilmu-ilmu kesyirikan gitu kan. Kalau kita kan pengen bertauhid, itu lebih rincinya seperti apa Ustaz itu? Taib. Ya, jadi maksudnya kita mempelajari sesuatu keburukan seperti kesyirikan dan sebenarnya bukan kita untuk melakukannya. Sama sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu itu suka bertanya pada Nabi SAW berkaitan dengan perkara keburukan. Ya, sa'altu an syarr. Aku itu bertanya pada Nabi SAW berkaitan dengan keburukan. Bukan untuk melakukannya, supaya aku bisa menghindarinya seperti itu. Dan itu penting. Karena terkadang ada orang melakukan kebaikan, karena nggak tahu keburukan, dia justru terjatuh pada keburukan itu. Betul. Itu dikhawatirkan. Seorang tahu tentang dia harus mentauhidkan Allah, dia tahu tentang itu. Tapi kemudian karena dia nggak tahu tentang kesyirikan, dia justru malah terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga dia mencampur tuh antara keimanan dengan kekufuran, mencampur antara kesyirikan dengan tauhid, kan bahaya. Maka harus tahu juga tentang kesyirikan. Nah, itu perlu pelajarinya itu di sana. Jadi perinciannya seperti apa? Tentu sebagai contoh misalkan seseorang itu kalau berdoa harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia konsepnya tahu tuh, seorang muwahhid harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep tauhid atau bukan? Tauhid. Tapi ketika dia tidak tahu bahwasanya berdoa itu tidak boleh ke pohon, berdoa tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bisa saja terkadang nanti berdoanya pada selain Allah. Kalau dia tidak tahu, itu bentuk kesyirikan. Jadi harus tahu tuh bahwa berdoa pada ini tuh nggak boleh. Karena itu kesyirikan, harusnya berdoa pada Allah saja misalkan. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang model-model kesyirikan seperti apa, jenis-jenis kesyirikan seperti apa. Nah, itu perlu dipelajari yang seperti itu. Nah, kadang pembahasan rinci seperti itu tidak ada di kajian-kajian umum biasanya, Ustaz. Nah, makanya anak-anak ada pertanyaan, Ustaz. Udah siap ini pertanyaan ini, Ustaz. Ya, Masya Allah.
kita kan lebih baik kan kita kan belajar itu kan dengan kitab Nah. supaya sistematis. Ya. Nah, sekarang beda nggak Ustaz antara kajian membahas kitab yang sifatnya masih publik gitu dengan kajian kitab yang sifatnya eksklusif misalkan seperti mulazamah gitu ya, seperti mulazamah. Nah, tentunya di sini memang bukan masalah tempat sebenarnya, tapi pola daripada penyampaian ilmu itu. Ya, ada yang sifatnya memang publik umum, nah, ada yang sifatnya halakoh ya, berupa kelompok-kelompok kecil dalam metode belajar gitu kan. Jadi si syekhnya itu mengajari di lingkungan kecil dalam artian sedikit orang yang disebut dengan halakoh atau kelas-kelas intensif seperti itu. Kalau mungkin sekarang di kelas-kelas gitu ya sebenarnya seperti itu. Nah, ada yang memang secara publik seperti kajian khusus kitab tauhid lah, kajian apa segala macam. Nah, itu ada sisi perbedaannya ditimbang terkadang oleh si pemateri itu ditimbang sisi maslahat dan mafsadatnya tuh. Ketika dia mau menyampaikan sesuatu, dia lihat, wah ini orang random nih yang hadir, misalkan gitu. Terkadang dia itu tidak sampai leluasa untuk menyampaikan poin-poin lebih terperinci itu. Misalkan ini harusnya ini nggak boleh nih apa segala macam, karena dia khawatir orang keburu kabur duluan ketika mendengar itu. Bisa jadi lebih selektif dia menyampaikannya kan begitu, sehingga memang tidak semua hal bisa disampaikan di sana. Sementara kalau di halakoh-halakoh kecil itu kan cenderung dia lebih bebas tuh. Si gurunya jauh lebih bebas menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Yang syirik itu contohnya begini, begitu dan sebagainya. Gitu kan, dia akan lebih bebas. Ini haram, ini halal, dia pasti akan lebih bebas menyampaikannya. Sehingga kalau dibandingkan, mana yang lebih utuh? Ya tentu yang di halakoh ini. Karena penyampaian informasi lebih jelas gitu kan, lebih lengkap seperti itu. Nah, bukan berarti yang ini keliru, enggak juga, karena terkadang dia dihadapkan pada maslahat dan mafsadat ketika menyampaikan. Betul itu, dia harus perhatikan gitu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya tuh punya hadis Nabi SAW 2 bakul. Dia beratkan begitu. Bakul yang pertama saya sampaikan dan bakul yang kedua tidak saya sampaikan, karena khawatir terjadi chaos di tengah-tengah manusia ketika bakul yang ini saya sampaikan. Artinya ada sisi maslahat dan mafsadat yang dilihat oleh Abu Hurairah dalam menyampaikan ilmu gitu. Tidak kemudian, bukan berarti beliau menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi beliau melihat sisi maslahat dan mafsadat. Maka itu tidak mengapa, sepanjang ia merencanakan sesuatu nanti di kedepan hari, insya Allah saya juga akan sampaikan sekiranya mereka sudah siap menerima itu. Gitu. Ya, lagian mungkin Ustaz, kalau anak pikir itu yang bentuknya kelas-kelas yang jumlahnya terbatas gitu kan. Kalau orang Sunda bilang kageroh lah. Masya Allah, betul. Nah, itu kageroh, bener ya. Kageroh itu lebih terakomodir sama apa guru sama ustadz kita, sehingga anak didik itu lebih mumpuni. Ya, lebih penguasaan materinya lebih bagus gitu daripada yang jumlahnya banyak. Kalau anak sendiri mengalami, soalnya mulai dari sama ustadz dulu ya, kelas Umar ustadz ya. Iya, betul. Itu masalah sekali gitu ya, bagaimana hasilnya Ustadz menyampaikan ilmu dan kita menyerapnya itu dengan lebih detail gitu kan. Alhamdulillah walaupun masih terbata-bata, Anda sudah bisa baca Al-Quran lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu ya Ustadz. Ya, jadi mungkin dijelaskan juga, tapi tidak seemosional dan tidak seperinci gitu ya mungkin para ustadz itu ketika menjelaskan. Ya karena memang ada beberapa juga yang orang tadi random gitu datang. Takutnya ketika dia datang, pas pertama kali datang, pas pembahasannya lagi panas-panasnya gitu. Wah, ini kok bahasnya begini ya. Iya, kadang ya itulah sebabnya mungkin beberapa di antara kalangan ustadz itu lebih berhati-hati sekali walaupun pembahasan yang rinci gitu ya. Tetap berhati-hati gitu sih. Soalnya pada hal sensitif kan gitu. Sama ketika live dengan tidak live gitu. Ada beberapa kan ketika live kan ngebahas santun, tapi ketika nggak live, wow itu. Tapi bukannya jadi untuk emosional membahasnya gitu, sesuai dengan pengingkaran dia terhadap poin yang sedang dibahas itu. Iya. Nah itu di sana. Jadi memang kelebihan halakoh dalam artian kelebihan daripada lingkup kecil. Itu ya tadi dia lebih bebas dan lebih bisa untuk mengelaborasi, lebih mudah juga untuk ditanya, sehingga lebih jelas sekali informasi kan begitu. Kalau lingkup yang besar, tidak semua orang bisa bertanya dan tidak semua pertanyaan bisa dijawab kan begitu.
Nah, tidak semua orang ada kedekatan secara emosi juga dengan sang guru kan begitu. Ya, karena mungkin ada privilege tertentu, ada hanya orang-orang tertentu yang bisa bertanya ke dia atau orang-orang tertentu yang bisa menghubungi dia gitu kan, seperti itu. Di sana sisi kurangnya. Ya, sisi lebihnya mungkin ya karena banyakan jadi semangat kita lihatnya. Banyak orang ternyata kan gitu ya. Sisi kurangnya kalau pengetahuan ilmu agak kurang karena itu tadi kurang terperinci dalam pembahasan, kurang lengkap informasi dan lain sebagainya. Demikian gitu. Baik, mau nanya nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Ya mungkin Ana lebih ke inilah untuk memotivasi Ana pribadi juga teman-teman Ana nih Insyaallah. yang lagi belajar Futur. gitu ya. Lagi belajar. Ya, lagi futur Ya itu. gambar-gambaran kan. Karena futur itu memang ya mungkin Ustadz juga ngalami futur Iya, ngalami pasti semua manusia. Iya. Itu memang itu terjadi Ustadz, itu Ana mengalami beberapa kali futur itu, dan itu untuk mengupgrade-nya lagi itu gimana Ustadz itu? Masya Allah, ya. Jadi memang likulli syurra fatrah. Setiap kesemangatan pasti ada malasnya, pada ada futurnya itu. Jadi itu memang Nabi SAW katakan demikian. Jadi memang udah jadi hal yang pasti ada pada diri kita, rasa futur, malas, kekosongan semangat, kekosongan iman. Dalam artian kosong iman tuh lagi drop gitu ya, lagi segala hoream gitu ya. Untuk nutut ilmu hoream ya, untuk segala macam hoream lah, segala macam itu memang lagi futur-futurnya. Biasanya kita tahajud jadi jarang, biasanya kita baca Quran jadi jarang, segala macam. Ini lagi drop lah gitu, seperti itu. Itu pasti setiap orang merasakan hal demikian, pernah merasakan atau mungkin ada yang sering merasakan demikian gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk mengatasi atau mengeliminir kan ya terkait dengan hal demikian gitu. Tentunya kalau secara teoritikal banyak ya. Dan para ulama juga banyak memberikan wejangan-wejangan pada kita. Teman setidaknya harus ada hal sederhana yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama adalah kita harus deteksi dan kita harus sadar kalau kita sedang futur. Itu pertama, kita harus sadar aduh ini jangan-jangan saya lagi futur nih. Sama seperti misalkan begini, para salaf itu diantaranya salah seorang salaf itu, dia itu akan mengecek akibat dari maksiatnya dari siapa orang sekitar, ya kan? Yaitu aku melihat ya bekas dari dosaku itu ada pada istriku, anakku, tungganganku, rumahku dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya dia bisa mendeteksi itu. Dia lagi futur, dia lagi gara-gara dosa nih atau apa. Berarti kan ada detektor dalam dirinya gitu. Nah ini penting karena kadang orang ada yang tidak merasa kalau dia lagi futur gitu. Kadang orang nggak merasa kalau dia lagi futur padahal dia sebenarnya sedang futur gitu. Nah maka deteksi yang pertama, dia bisa mendeteksi, itu yang paling penting itu. Ketika dia tahu dia sedang futur, dia akan melakukan upaya untuk menghilangkan futurnya itu atau naik dari futurnya, gitu ya, supaya tidak terjerumus terus di futur atau tidak terjerembab terus di futur. Maka dia pun berupaya. Nah, solusi yang pertama adalah bisa jadi itu karena dosa-dosa, otomatis yang pertama adalah mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali karena dosa-dosa yang menghalangi dia dari kebaikan, sehingga karena biasanya kalau sudah mohon ampun yang jadi semangat aja, semangat. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah dia harus kembali kepada teman-teman yang soleh. Langsung dia menceburkan diri bersama dengan teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik. Misalkan lagi futur nih, dia akan mencoba untuk bergabung dengan teman-teman yang soleh, biar ke bawah semangat. Itu memang anak alami sendiri. Iya, kan, ketika jauh dari kawan-kawan gitu yang biasa ngaji bareng gitu, ya itu kemalasan itu memang tumbuh subur itu Ustaz ya. Masya Allah. Tapi kalau bareng lagi ya nambah lagi kan, bener-bener semangatnya Ustaz. gitu. Anak itu kalau lagi males, kemudian tiba-tiba, aduh nunggak 2 bulan nih, sebulan, udah berangkat aja lah. Nah, Ya itu dia Ustaz, masalah yang Jadi berbayar semangat lagi. kemarin tuh. Iya. Jadi karena kita merasa kita mengeluarkan harta berkorban, jadi ketika nggak mau berangkat tiba-tiba, aduh inget ya bulanan segini, sayang kalau nggak berangkat. Salah satunya itu untuk pemecutnya tuh Ustaz. iya benar-benar. Artinya nggak mesti yang nggak bayar kemudian nggak semangat. Kadang ada beberapa orang gitu yang nggak bisa. Nah, anak termasuk orang yang seperti itu. Kalau nggak begitu, ya kadang males Ustaz kadang.
Sering malas, kadang malas. Makanya kadang datangnya telat itu. Itu sebelumnya tuh udah males itu bertarung ya. Iya, orang itu di rumah tuh gejolak hati deh. Ada top saya itu. Iya, Nah itu jadi itu tadi kembali ke apa namanya masalah futur. Jadi yang kedua dia harus ceburkan kembali ke yang soleh. Karena biasanya begini kalau misalkan udah nyatu dengan yang soleh kebawa semangat. Iya. Lihat mereka bersemangat tuh bersemangat gitu. Anda pernah punya cerita sedikit lah ya, cerita sedikit ya tentang dulu waktu setoran hafalan Quran Pak, ceritanya itu Anda mencret tuh, mencret gak berhenti gitu. Kemudian Anda pun izin kan, Ustaz nggak bisa setoran karena memang Anda lagi mencret seperti itu. Apa kata Ustaznya, kata guru Anda tuh, antum ini menghina Anda ya gitu. Loh kok menghina Ustaz? Iya menghina Anda. Kenapa? Emangnya di rumah Ana ini nggak ada WC? Kata dia. Gitu. Berangkat kata dia. Dipaksa berangkat Pak. Jadi akhirnya Ana pun terpaksa berangkat tuh. Terpaksa berangkat. Nyampe sana Pak, nggak mampet lagi tuh. Nggak mencret lagi, langsung mampet Pak. Gitu. Entah karena sugesti atau bagaimana langsung mampet seperti itu. Karena melihat teman-teman yang lain bersemangat gitu. Iya. Jadi enggak ini, oh jangan-jangan ini dari syaitan nih supaya sehingga sugestinya itu udahlah nggak usah berangkat. Akhirnya oleh Allah jadiin mencret gitu. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia berdoa pada Allah SWT agar dihindarkan dari futur yang berkepanjangan. Minimalnya kalau bahasa orang tua dulu mah Allahumma paksakeun gitu. Kalau dulu coba bahasa orang tua dulu kan begitu. Allahumma paksakeun gitu ya biar Allahumma paksakeun sok. kan gitu. Itu yang bagus ya. Maksudnya biar kita memaksakan diri dalam tanda kutip karena kalau nggak dipaksakan nggak dipecut kita nggak bangun. Jiwa kita itu kan terus malas gitu, nggak bangun dia. Demikian gitu. Itu Ustadz, Ustadz yang pertama tadi itu bisa mendeteksi itu tadi ya. Ya kalau para ulama, para salaf dulu mungkin karena dosanya sedikit jadi bisa mendeteksi Ustaz ya. Kalau kayak anak begini ya. Gampang ketebak ya. Dosanya banyak. Gimana deteksinya? Gimana mendeteksinya? Yang mana gitu ya. Gitu Ustaz kayaknya Ustaz ya. Yang mendeteksi itu agak susah juga Ustaz ya. Betul. Jadi minimalnya begini, kalau kata para ulama itu mudah cara mendeteksi kita itu. Yang jadi barometernya itu Al-Qur'an katanya. Jadi kalau intensitas kita dengan Al-Quran berkurang, itu berarti hati kita sedang berpolusi, berarti kita sedang futur, itu katanya. Itulah kenapa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, bahwa kalian tuh tidak akan pernah merasa kenyang kalau hatinya bersih dengan Al-Quran. Maksudnya dia akan terus tuh intens dengan Al-Quran itu. Kalau dia intens dengan Al-Quran berarti hatinya bersih, karena dia akan makin intens, makin bersih tuh. Tapi kalau mulai berkurang intensitas dengan Al-Quran itu berarti hatinya sedang berpolusi. Coba aja kita kalau misalkan lama nggak baca Quran nih, kita baca Quran beratnya di awal-awal tuh berat pasti. Satu lembar juga udah beratnya luar biasa. Itu kenapa? Itu sedang gosok tuh hati kita yang berkarat itu. Itu sedang menggosok hati kita yang berkarat. Prosesnya kan agak panjang tuh, agak lama tuh. Sampai betul-betul hati kita mengkilap lagi, bersih lagi. Makanya nanti pada lembar ketiga, lembar keempat, satu juz terlewati, udah mulainya lembut tuh hatinya. Iya, betul. Udah mulai nyaman tuh. Itu kealamin jika misalkan di bulan Ramadan kita kan dengan entengnya membaca Al-Quran itu berapa juz gitu kan. Nah itu kan, tapi ketika udah putur lagi, di luar Ramadan, berat betul. Jadi parameternya di sana. Benar. Barometer kita lagi futur atau tidaknya, benar kata para ulama, lihat intensitas dengan Al-Quran katanya. Kalau berkurang berarti lagi futur tuh, kelihatan berarti lah hatinya lagi berpolusi gitu. Demikian. Itu cara deteksinya tuh. Indikator itu udah. Ustaz gini Ustaz, mungkin ini endingnya kali ya, karena sudah agak lama kita ya. Iya. Ini Ustaz, tentang menuntut ilmu. Ada orang yang lama menuntut ilmu, ya afwan kita tidak menyinggung manapun gitu. Ada orang yang lama menuntut ilmu, tapi kita lihat kok kayaknya afwan gitu. Kok begitu ya gitu. Mungkin dari perangainya, kemudian dari akhlaknya, dari muamalahnya yang tidak mencerminkan dia seorang menuntut ilmu. Ada orang yang sebentar dalam menuntut ilmu tapi terlihat sekali gitu Ustaz, dari perubahan yang ada pada dirinya. Nah, yang kami takutkan adalah yang pertama tadi Ustaz, anak ngaji lama nih. Bertahun-tahun pindah majelis ke sana sini kan.
tapi nggak ngefek sama sekali dengan anak gitu Ustaz. Nggak ada perubahan tapi tidak signifikan gitu. Sementara kita melihat teman kita yang baru hijrah, baru belajar, kok kayaknya masya Allah Perubahannya gitu cepat. ya. Jadi kadang kita ada perasaan apa ya, ghibtah tadi ya. Ada iri ya, ada iri yang dibolehkan. Iri yang dibolehkan. Ada perasaan. Jadi kayak gitu. Kadang ketika kita melihat teman kita yang seperti itu, kita akhirnya merenung. Ya Allah, iya kita tuh kayaknya ada yang salah dengan kita. Kita ngelihat teman kita yang baru belajar kok, tapi kayaknya melejit luar biasa gitu. Prestasinya dalam belajar gitu. Dalam belajar. Itu gimana? Iya Ustaz, bagaimana supaya kita tidak termasuk seperti orang-orang yang sebutkan tadi yang pertama. Masya Allah. Lama ngaji tapi berbekas. gitu aja. Bahkan ada yang perkataannya kotor, kasar, bahkan ada yang afwan, masih udut segala macam apa gitu. Nah itu yang kita takutkan tuh itu sebetulnya. Selama ini ngaji tapi nggak berbekas gitu. Bagaimana supaya tidak demikian Ustaz? Bagus. Ini pertama yang harus kita pahami bahwasanya menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu seperti itu jelas itu adalah hak prerogatif Allah ya. Dalam artian kita dapat ilmu atau tidaknya dengan baik, kita faqih atau tidaknya, itu adalah Allah yang memberikannya gitu ya. Seperti itu. Maka yang paling pertama adalah hal yang perlu diminta kepada Allah SWT bukan mal, bukan harta, dan bukan pula makanan. Makanya waqur rabbi zidni ilma. Jadi memang kita minta sama Allah tambahan, yaitu ilmu. Ya, itu berarti kita disyariatkan untuk meminta tambahan ilmu. Oleh karenanya ada orang yang begitu lama menuntut ilmu, tapi karena dia nggak diberikan tambahan ilmu oleh Allah SWT, dia nggak diberi malah oleh Allah SWT, maka ya nggak ngefek gitu. Ilmu yang dia dapatkan juga mungkin hilang bekasnya. Mungkin didapatkan tapi hilang bekasnya terhadap dirinya. Jadi samarohnya nggak ada buahnya itu, berupa akhlak dan sebagainya. Itu bisa jadi. Ya. Terus yang kedua mungkin saja faktor daripada ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Itu pertama. Yang kedua itu bisa jadi faktor ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena dia talabul ilmi li talabil jah misalkan. Jadi nuntut ilmu untuk nyari kedudukan misal gitu pada tengah umat ya, supaya dia mubahah disejajarkan dengan para ulama dan lain sebagainya. Jadi bukan raf'ul jahli an nafsihi, bukan ngangkat kebodohan dari dirinya. Dia memang cari apa gitu di sana. Kedua, ketiga, dia tidak menghadirkan takwa. Makanya kata Allah SWT, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajari kalian. Begitu. Tentang ilmu, Allah ajari kalian tentang ilmu. Saya kalau kita lihat ada orang kok begitu cepat menguasai ilmu dengan baik, ternyata bisa jadi ketakwaannya kepada Allah kuat. Meskipun dia baru-baru nuntut ilmu nih belajar, tapi cepat sekali dia menguasai ilmu, bahkan efeknya kelihatan dari akhlaknya dan lain sebagainya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu karena takwanya itu. Maka dia kemudian akhirnya dia menguasai ilmu dan dia bisa mempraktikkan ilmu dengan baik. Dan dalam Al-Qur'an juga dikatakan yang lainnya, di ayat yang lainnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kan begitu. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka dia akan menjadikan buat kalian furqan, pembeda antara hak dan batil, baik dan buruk. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah ketika menuntut ilmunya seperti itu, maka ada samarohnya, ada buahnya dari ilmunya tersebut. Dia bisa bedain hak dan batil. Dia akan hindari yang batil, dia akan berada di atas al-haq seperti itu. Dan dia juga akhlaknya terjaga seperti itu. Ada buah dari ilmunya tersebut. Nah, ini berkaitan erat memang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tadi pengamalan ilmu. Ya, masya Allah. Ya itu yang kita takuti, ya Pak ya. Takut gitu. Takutnya nanti ngaji lama tapi nggak ngebekah gitu. Nah, itu yang paling kita takutkan. Dan kita nggak sengaja membuat tetangga atau teman-teman kita merasa tersakiti atau terganggu dengan kelakuan kita atau muamalah kita, sementara kita nggak tahu, Ustaz. Kurangnya rasa takut itu juga salah satu. Innamal ilmu khasyah. Innamal ilmu al khasyah. Sungguhnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang manfaat itu ya bikin kita takut pada Allah, makin takut. Artinya untuk berakhlak buruk pun takutlah. Bukan untuk semata-mata untuk menambah pengetahuan gitu ya. Betul. Jadi laisa al-ilmu bi kasratir riwayah, gitu kata para ulama itu. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Walakinnal ilma al-khasyah. Akan tapi ilmu itu adalah yang menumbuhkan, melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kalau makin sombong dengan ilmu, makin makin pongah dengan ilmu, kalau makin dengan ilmu tidak menumbuhkan rasa khasyah, bahkan makin leluasa dia berbuat buruk. Karena apa? Karena merasa saya tahu ilmu untuk tobat.
Satu tahu ilmu gimana? Nah, yang seperti ini justru tidak memunculkan rasa takut kepada Allah, ini bahaya. Ilmunya tidak bermanfaat gitu. Karena mungkin tadi itu ya, niatnya dari awal yang kurang tepat gitu dan Bisa jadi. atau juga tidak dengan ketakwaan itu saja. Iya, betul. Tidak demikian. Tapi Masya Allah, ini enak Pak ya diajak kayak ini Pak, ngobrol begini. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ya, ngobrol santai tapi insya Allah bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bagi yang lainnya juga ada faedah nih ya. Iya, Seperti itu. Masya Allah. Mungkin itu aja Pak ya. Barangkali Oke. Pak ya mau Pak ya pulangnya jauh. Iya. Ini. Disclaimer, ini informasi. Ya, beliau ini orang Subang. Sekarang Masya di Bogor. Allah. Iya. Tapi masih menyempatkan untuk ilmu sini, Masya Allah. Iya, insya Allah. Nah, ini semoga jadi tambahan pahala buat memudahkan Memudahkan. kami menuntut ilmu Ustaz ya. Iya, itu deh. Masya Mudah-mudahan Allah. dimudahkan segala urusan kita ya. Amin. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu kisah saya. Siap. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih ini lagi. Siap, insyaallah. Ya semua kita bahas dalam satu majelis kan Ustaz ya. Taib, insyaallah taala. Udah Pak ya, mungkin cukup. Ya. Taib. Baik, hari ini langsung pulang ke Subang atau kemana Pak? Hari ini ada acara lain. Acara lain, ada acara lain. lain, masyaallah. Taib, Iya. barakallahu fikum. Karena nih yang malas tuh kalau udah kesini tuh pulangnya yang malas. Jauh gitu. Subhanallah. Iya, balas jauh terus ya. sih sama Allah ini, pahalanya besar. Nggak ada yang ngobrolin, nggak ada yang ledakin tuh ya. Biasanya ada tuh kalau ledakan. Pulangnya jauh katanya gini. jangan. Oh iya. Untuk cari pos gitu. Itu pinggir jurang itu. Pikir curang. Oh iya, barakallahu fikum. Tapi Pak mungkin Pak ya. Ya. Taib. Syukuran Ustaz, jazakallah Afwan, khairan ya baik, Ustaz baik, atas ilmunya Ustaz. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum Amin, dan kita amin. semua. Taib. Tapi Ustaz mungkin itu aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Baik Pak. Ya.